Kami penuh dengan kelemahan. Seringkali kami terpancing untuk keluar dari dalam roh, untuk keluar dari dalam Engkau ya Tuhan. Padahal kami tahu hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera, hanya di dalam Engkau ada sukacita, hanya di dalam Engkau ada kebahagiaan ya Tuhan. Tapi hal-hal di sekeliling kami Tuhan seringkali menarik kami untuk keluar dari Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kami ya Tuhan, agar kami terus ada di dalam Engkau, agar kami tidak pernah keluar dari Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menyangkali jiwa kami, tolong kami untuk melatih roh kami Tuhan. Amin. Tolong kami Tuhan untuk menolak setiap pertimbangan manusiawi kami Tuhan. Tolong kami untuk terus ada di dalam Engkau Tuhan. Amin. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu anugerah-Mu, kami perlu belas kasihan-Mu Tuhan. Bahkan untuk hidup di dalam roh kami perlu belas kasihan-Mu Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami pada seluruh kebenaran. Engkau yang terus menuntun kami Tuhan untuk berjalan di dalam roh. Tolong kami Tuhan untuk menolak setiap pertimbangan. Tolong kami untuk menolak setiap yang alamiah Tuhan, sehingga kami hanya hidup di dalam yang ilahi Tuhan. Tolong kami untuk membedakan antara jiwa dengan roh. Tolong kami Tuhan untuk menyadari ketika kami keluar dari dalam roh. Dan tolong kami untuk terus ada di dalam roh Tuhan. Tolong kami untuk melatih roh kami. Setiap saat kami menggunakan roh kami Tuhan, baik dalam bertutur kata Tuhan, dalam melakukan apa saja Tuhan. Setiap saat Tuhan, kami menggunakan roh kami Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan, kami terus melatih roh kami, menggunakan roh kami Tuhan. Amin. Ketika kami berbincang-bincang dengan orang lain Tuhan, biarlah hanya roh Tuhan yang kami gunakan, hanya roh perbauran itu Tuhan yang keluar dari hidup kami Tuhan. Berdoa Tuhan, remukkan insan lahiriah kami, sehingga roh-Mu, sehingga roh perbauran itu yang keluar dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Biar nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Tolong kami Tuhan dalam persekutuan kami pada hari ini, biarlah kami semakin jelas, semakin diterangi, semakin kami menginginkan untuk hidup berjalan di dalam roh. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami mohon Kau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami mohon Kau bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami memahami apa artinya berjalan di dalam roh, apa artinya menjadi tawanan roh, apa artinya mati daging, apa artinya peremukan insan lahiriah Tuhan. Tolong kami untuk memahami semuanya itu Tuhan. Curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu di tengah-tengah kami. Bawa kami lebih dalam di dalam firman Tuhan. Bawa kami untuk mengenal Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, sehingga kami bisa semakin menikmati Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami pada hari ini, sebab kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk Engkau berbicara dalam hati kami Tuhan. Saudara, mari katakan bersama-sama, Tuhan, kami buka hati kami. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Seluas-luasnya, sedalam-dalamnya Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Oh, taburkan benih firman-Mu, taburkan benih hayat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami memalingkan hati kami kepadamu, supaya tidak ada selubung yang menyelubungi kami untuk memahami firman Tuhan. Kami mohon Engkau bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam kami ya Tuhan. Lingkupi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam kami, di luar kami. Amin. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu untuk menyampaikan berita firman Tuhan, agar berita firman-Mu
benar-benar menjamah kami dan mengubah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan mulia, Tuhan yang sangat kami cintai, Tuhan yang kepadanya kami mengabdi. Dalam nama Tuhan Yesus itu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Baik, hari ini saya mau melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu mengenai jalan kemenangan Kristus, saudara-saudara. Ya, kita baca dulu ayatnya kembali, 2 Korintus pasal 2, ini adalah teks kita. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17, mari kita baca bersama-sama ayat demi ayat. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Apakah semua sudah ada di situ? Baik, kita baca sama-sama. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah sama-sama memahami bahwa berada di jalan kemenangan Kristus maksudnya adalah, saudara-saudara, Kristus melakukan segala daya upaya untuk menaklukkan kita sehingga kita dikalahkan dan Dia beroleh kemenangan atas kita, saudara-saudara. Kalau selama ini kita menyangka bahwa pergumulan atau peperangan kita sehari-hari adalah dengan dunia atau dengan dosa, ternyata itu kurang benar, saudara-saudara, tidak terlalu tepat. Karena sebetulnya pergumulan kita yang sesungguhnya adalah dengan Tuhan. Apakah kita menyerah di tangan Tuhan atau kita mau mengalahkan Tuhan? Atau kita mau mengalahkan Kristus, saudara-saudara? Ya, di pihak Tuhan, Tuhan setiap hari berusaha dengan berbagai daya upaya untuk menaklukkan kita, untuk mengalahkan kita, saudara-saudara, untuk mengalahkan ego kita, untuk mengalahkan alamiah kita. Karena manusia alamiah kita ini sangat kuat, saudara-saudara. Yakub bergumul dengan Allah semalam-malaman. Bayangkan, Yakub bisa bergumul dengan Allah semalam-malaman. Betapa kuatnya Yakub, saudara-saudara. Dan hampir-hampir Tuhan tidak bisa mengalahkan dia. Sehingga pada akhirnya Tuhan memakai dalam tanda kutip kekerasan untuk mengalahkan Yakub. Tuhan pukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal pahanya terpelecok, kata Alkitab, saudara-saudara. Membuat jalannya jadi pincang, saudara-saudara. Terkadang, saudara-saudara, Tuhan perlu memukul kita untuk mengalahkan kita sehingga cara jalan kita mengalami perubahan, saudara-saudara. Yaitu sebabnya pergumulan kita sehari-hari adalah dengan Tuhan. Apakah kita mau menyerah di tangan Tuhan? Ada orang-orang yang sudah disalib bertahun-tahun tapi tidak menyerah juga. Tidak mau mati secara alamiah juga. Masih mempertahankan yang alamiah, masih menghargai yang alamiah, saudara-saudara. Seringkali kita tidak memahami sebagai orang Kristen bahwa tuntutan Tuhan adalah supaya manusia alamiah kita mati, bukan diperbaiki. Sayangnya ada banyak orang Kristen, ada banyak gereja, ada banyak mimbar-mimbar gereja setiap minggu memberitakan atau mengajak jemaat untuk manusia alamiahnya diperbaiki,
untuk manusia alamiahnya diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Padahal tuntutan Allah adalah supaya manusia alamiah kita mati. Sebelum manusia alamiah kita mati, maka Kristus yang ada di dalam kita tidak akan bisa keluar, saudara-saudara. Mengapa? Karena manusia alamiah kita menutupi Kristus yang ada di dalam kita. Sebetulnya Kristus sudah ada di dalam kita, dan Kristus yang ada di dalam kita adalah segala-galanya. Dia berkuasa, dia ajaib, dia dahsyat, dia mulia, dia segala-galanya, saudara-saudara. Betul? Ketika kita membaca Alkitab selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, setiap dia melayani, setiap orang yang berjumpa dengan dia mengalami jamaan Tuhan. Setiap orang yang sakit disembuhkan, setiap orang yang kerasukan setan dibebaskan, setiap orang yang menderita dipulihkan, dan sebagainya, saudara-saudara. Betul? Nah, Kristus itu yang di dalam kita bukan Yesus yang 33,5 tahun sebagai manusia. Yang di dalam kita itu adalah Yesus yang telah mati dan bangkit. Kata lain, saya mau mengatakan bahwa Kristus yang ada di dalam kita jauh lebih dahsyat daripada Tuhan Yesus yang ada di bumi selama 33,5 tahun. Karena itu cuma Tuhan Yesus sebagai anak manusia, tetapi yang di dalam kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah jadi manusia, yang ada unsur ilahinya, insaninya, yang sudah mengalami kematian, khasiat kematiannya sudah ada di dalam kita, dan sudah mengalami kebangkitan, sehingga khasiat kebangkitannya juga ada di dalam kita, dan sudah mengalami kenaikan. Keunggulan kenaikannya juga ada di dalam kita. Kristus yang hidup di dunia itu, dan yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah naik di sorga, yang ditinggikan di atas segalanya, menjadi kepala dari segala sesuatu. Jadi Tuhan yang ada di dalam kita itu jauh lebih dahsyat daripada Tuhan Yesus yang hidup di bumi ini selama 33,5 tahun. Ya saudara-saudara, seringkali kita mengharapkan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus itu. Padahal di dalam kita ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga, saudara-saudara. Dan turun di dalam bentuk Roh Kudusnya. Roh pemberi hayat itu yang ada di dalam kita, itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, kalau saja Kristus yang luar biasa di dalam kita itu bisa keluar dari hidup kita, maka hidup kita akan menjamah setiap kehidupan orang lain. Kalau saja Kristus yang di dalam kita itu bisa keluar dari hidup kita, maka setiap kali kita berbincang dengan seseorang, orang yang kepadanya kita berbicara, mereka akan terjamah, mereka akan terjamah, mereka akan terjamah, mereka akan terjamah. Yang sakit akan disembuhkan, amin. Yang sedih akan dihiburkan. Yang menderita akan dibebaskan dari penderitaan, yang dirasuk setan akan dibebaskan dari roh jahat dan sebagainya, saudara-saudara. Kristus yang ajaib dan mulia itu seharusnya keluar dari hidup kita. Tapi apa yang menghalangi Kristus yang dahsyat yang di dalam kita itu keluar dari hidup kita? Insan lahiriah kita, manusia alamiah kita. Ya saudara, pikiran kita, emosi kita, tekad kita, itulah yang menghalangi Kristus keluar dari hidup kita. Itu sebabnya kita harus menyangkali diri atau menyangkali jiwa dan melatih roh kita supaya Kristus yang di dalam roh kita itu yang keluar dari hidup kita, bukan yang alamiah kita yang keluar, saudara-saudara. Semua kita harus berubah. Eko tidak boleh selamanya menjadi Eko. Eko harus berubah menjadi Kristus. Amin, saudara-saudara. Budi tidak boleh selamanya jadi Budi. Budi harus berubah menjadi Kristus. Kita harus bisa berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh membawa kelahiran kita sampai pada kematian kita. Sony yang lahir, Sony yang mungkin dulunya melankolis dan sebagainya, tapi saya tidak boleh mati sebagai Sony yang lahir. Saya harus mati di dalam Kristus, saya harus mati karena Kristus yang hidup di dalamku itu, saudara-saudara. Gak boleh saya membawa kelahiran saya sampai pada kematian saya, saudara-saudara. Biarlah setiap hari kita berdoa supaya kita tidak menang terhadap Kristus, tapi kita dikalahkan oleh Kristus. Biarlah Kristus yang beroleh kemenangan atas kita, saudara-saudara. Kalau Kristus beroleh kemenangan atas kita, maka kita menang atas dunia dan dosa. Kalau kita dikalahkan oleh Kristus, maka dunia dan dosa tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Dunia dan dosa akan ada di bawah kaki kita, saudara-saudara. Jangan ngomong tentang iblis. Iblis sudah berada di bawah kaki kita, saudara-saudara. Amin. Jadi
Biarlah kita memberi diri kita untuk dikalahkan oleh Kristus, sehingga Kristus beroleh kemenangan atas kita, saudara-saudara. Nah, itulah jalan kemenangan. Saya sudah memberikan beberapa ciri orang yang berada di jalan kemenangan Kristus. Mereka yang ada di jalan kemenangan Kristus adalah mereka suka menyebarkan berita Injil kepada semua orang. Jadi salah satu penyebab mengapa selama ini kita belum pergi keluar untuk memberitakan Injil adalah karena Kristus belum beroleh kemenangan atas kita. Kadang kita masih menyayangi diri kita masih menyayangi nyawa kita masih mempertahankan nyawa kita masih mempertahankan jiwa kita masih mempertahankan ego kita. Itu sebabnya kita perlu dikalahkan oleh Kristus. Orang-orang yang telah dikalahkan oleh Kristus menjadi tawanan Kristus, menjadi tawanan Roh, mereka akan rajin memberitakan Injil kepada semua orang yang mereka jumpai. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa dan saya kira Tuhan sedang menuntun kita ke sana. Saya merasa tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi kita akan sampai di sana. Amin, saudara-saudara. Jadi orang itu suka menyebarkan berita Injil. Lalu yang kedua, orang yang berada dalam jalan kemenangan Kristus, mereka adalah orang yang berjalan menurut Roh. Kita sudah membahas di Troas, Paulus sudah melihat Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan Injil di sana, untuk memberitakan Injil di sana. Tetapi rohnya tidak merasa tenang. Rohnya tidak mendapat perhentian, saudara-saudara. Mengapa? Karena dia tidak melihat Titus ada di sana, saudara-saudara. Lalu dia berangkat ke Makedonia. Dia tinggalkan pekerjaan Tuhan yang sudah dibuka jalannya oleh Tuhan. Ini yang membuka jalan Tuhan loh, bukan iblis. Yang buka jalan Tuhan. Pekerjaan Tuhan sedang mantap-mantapnya di sana. Tapi dia tinggalkan semua itu karena rohnya tidak merasa tenang. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa Paulus adalah orang yang berjalan di dalam Roh, orang yang berjalan menurut Roh. Amin, saudara-saudara. Dia menaruh pikirannya di dalam Roh, dia mengikuti perasaan Roh, sehingga walaupun semuanya indah, walaupun semuanya mantap dan semuanya dari Tuhan, tapi karena rohnya tidak merasa tenang, dia tinggalkan semua itu dan dia mencari Titus di Makedonia sampai ketemu dengan Titus. Ini adalah orang yang berjalan menurut Roh. Itu sebabnya untuk berjalan menurut Roh, kita harus menolak setiap pertimbangan. Secara pertimbangan kita salah, saudara-saudara. Kita akan dibilang orang, bodoh kamu. Tuhan sudah buka jalan di sana, kenapa nggak masuk? Tuhan sudah buka pintu di sana, kenapa ditinggal? Kamu bodoh, Paulus. Tapi Paulus tidak pernah mencari hormat dari manusia, saudara-saudara. Paulus nggak peduli mau dibilang bodoh, mau dibilang oon dan sebagainya, mau dibilang oneng dan sebagainya, saudara-saudara. Dia nggak peduli, dia mengikuti apa kata rohnya. Dia menaruh pikirannya dalam roh, dia selalu mengikuti perasaan rohnya, dan itu sebabnya dia selalu berada di jalan kemenangan Kristus, saudara-saudara. Apa yang dia maksud dengan jalan kemenangan Kristus? Jalan kemenangan Kristus adalah dia menjadi tawanan roh. Dia mengikuti tuntunan roh. Dia mengikuti perasaan rohnya. Walaupun secara pertimbangan di sana sudah dibuka jalan oleh Tuhan, tapi dia tinggalkan semuanya untuk mengikuti tuntunan roh. Demikian pula Filipus dalam Kisah pasal 8, saudara-saudara. Di Samaria sedang terjadi revival yang dahsyat, luar biasa, saudara-saudara. Bahkan para ahli sihir bertobat semuanya, membakar semua buku-buku sihirnya, saudara-saudara. Buku-buku sihir itu mahal, saudara. Tapi semua dibakar oleh mereka. Ini menandakan betapa dahsyatnya Roh Kudus bekerja di Samaria. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh Filipus pergi dari situ, meninggalkan semua KKR yang melimpah itu, saudara-saudara. Dia tinggalkan hanya untuk berjumpa dengan satu orang, sida-sida dari Ethiopia, saudara-saudara. Dia injili sida-sida itu, satu orang bertobat. Kalau zaman kini ada Filipus, ada hamba Tuhan seperti Filipus, dia akan dibilang, bodoh kamu Filipus. Kenapa hanya untuk memenangkan satu orang, kamu tinggalkan Samaria? Di Samaria kamu tidak memenangkan satu orang, kamu memenangkan satu kota. Tapi ketika semua jari menunjuk kepada Filipus, bodoh kamu.
Tahukah saudara, semua jari malaikat di sorga menunjuk kepada orang yang bilang Filipus bodoh dan berkata kepada mereka, bodoh kamu. Kamu yang bodoh. Karena apa? Karena satu orang sida-sida Ethiopia bertobat. Ketika dia pulang ke Ethiopia, seluruh Ethiopia bisa diselamatkan. Bukan hanya satu kota yang bertobat, satu bangsa bertobat. Kita tidak pernah tahu apa hasil dari ketaatan kita. Apa hasil dari kita hidup di dalam roh, berjalan menurut tuntunan roh. Yang perlu kita lakukan adalah berjalan saja menurut roh, hasilnya bukan urusan kita, hasilnya urusan Tuhan. Terkadang di depan mata, ketika kita berjalan menurut roh, hasilnya sepertinya enggak banget deh saudara-saudara. Tetapi tugas kita bukan melihat hasil. Kita tidak bergantung pada hasil, saudara-saudara. Kita bergantung pada Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya ayo terus berjalan dalam roh, apapun hasilnya, sekalipun kita belum melihat hasil, ayo terus berjalan dalam roh. Siapa tahu di tempat ini Tuhan akan membangkitkan Paulus berikutnya. Orang yang benar-benar berjalan dalam roh, orang yang benar-benar menjadi tawanan roh, orang yang benar-benar hidup di dalam roh. Amin, saudara-saudara. Biarlah kita berdoa supaya kita menjadi Paulus berikutnya. Walaupun harus diakui susah untuk mencapai level seperti Paulus, saudara-saudara. Ini orang khusus, ini orang spesial, saudara-saudara. Baik, mari kita lanjutkan apa ciri orang yang ada di dalam jalan kemenangan Kristus. Oke, ciri yang ketiga dari orang yang berada dalam jalan kemenangan Kristus adalah dia mengasihi gereja. Orang yang berjalan dalam roh selalu mengasihi gereja, saudara-saudara. Nggak ada orang berjalan dalam roh nggak mengasihi gereja, itu nggak ada ceritanya, saudara. Kalau ada orang berkata, aku hidup dalam roh, aku berjalan dalam roh, tapi hidupnya jauh dari gereja, itu orang bohong. Itu orang nggak benar, jangan percaya sama dia, saudara-saudara. Kalau ada orang berkata, aku mengasihi Kristus, tapi dia tidak mengasihi gereja, itu orang bohong, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi kepalanya tanpa mengasihi tubuhnya? Ya, para suami jangan pernah berkata kepada istrimu, aku mengasihi kepalamu, tapi tidak mengasihi tubuhmu. Nggak bisa seperti itu. Itu satu paket. Mengasihi kepala, yang mengasihi tubuh. Kalau engkau cuma mengasihi kepalanya, tidak mengasihi tubuhmu, mukamu sih cakep, tapi tubuhmu kurang cakep gitu, saudara. Nggak bisa seperti itu. Kamu kawin sama kepala aja. Kalau saudara mau kawin sama kepalanya, pasti saudara kawin juga sama tubuhnya. Betul, saudara? Kalau saudara mengasihi kepalanya, saudara mengasihi tubuhnya. Nggak mungkin kita bisa mengasihi kepala tanpa mengasihi tubuhnya. Nah, kalau kita mengasihi Kristus, kita akan mengasihi gerejanya, karena gereja adalah tubuhnya. Amin, saudara-saudara. Kalau kita dekat dengan Kristus, kita pasti dekat juga dengan tubuhnya. Dengan gereja, karena gereja adalah tubuhnya. Kalau ada orang bilang, oh aku tiap hari berdoa, aku begitu lekat dengan Kristus, tapi dia tidak dekat dan lekat dengan gereja, omong kosong. Itu tidak mungkin terjadi. Orang yang dekat dengan kepala pasti dekat dengan tubuh. Ya, kalau saudara dekat dengan kepala saya, saudara pasti dekat dengan tubuh saya juga. Karena tubuh saya dan kepala saya tidak terpisah. Tubuh dan kepala saya itu satu, tidak terpisah. Kalau saya dekat dengan Kristus, saya dekat dengan gereja. Amin. Kalau saya melekat dengan Kristus, saya melekat juga dengan gereja. Semakin saya dekat dengan Kristus, semakin saya dekat dengan gereja. Semakin saya tak terpisahkan dengan Kristus, semakin saya tak terpisahkan dengan gereja. Orang yang berada di jalan kemenangan Kristus, orang yang telah ditaklukkan oleh Kristus, mereka akan mengasihi gereja. Dengan kata lain, orang yang tidak mengasihi gereja adalah orang yang belum dikalahkan oleh Kristus. Orang yang belum ditaklukkan oleh Kristus. Itu orang masih banyak dirinya sendiri di dalamnya. Keinsaniannya makin bertambah, Kristusnya makin berkurang di dalam dirinya. Semakin orang bertambah-tambah di dalam Kristus, semakin dia mengasihi gereja. Amin, saudara-saudara. Paulus berangkat ke Makedonia, meninggalkan Troas yang pekerjaannya sudah dibuka jalan oleh Tuhan. Mengapa Paulus meninggalkan Makedonia? Pertama, dia mau ketemu dengan Titus karena dia mengasihi Titus, karena Titus adalah salah satu anggota tubuh, salah satu anggota gereja.
Paulus mengasihi Titus karena Titus salah satu anak rohani Paulus, salah satu orang yang digembalakan oleh Paulus, saudara-saudara. Dan mengapa dia begitu ingin ketemu dengan Titus? Karena dia ingin mencari kabar tentang gereja di Korintus. Jadi ceritanya ini kan 2 Korintus, surat Korintus yang kedua. Ceritanya Paulus sudah kirim surat yang pertama kepada Korintus dan dia ingin mendapat kabar dari Titus mengenai hasil suratnya yang pertama itu terhadap jemaat di Korintus. Apakah jemaat sudah terima atau belum? Jadi dia sangat ingin ketemu dengan Titus karena dia ingin mendengar kabar tentang gereja di Korintus. Bahkan Paulus menganggap gereja lebih penting daripada pemberitaan Injil. Saudara harus memahami ini. Jangan salah menangkap apa yang saya katakan. Bagi Paulus, gereja lebih penting daripada pemberitaan Injil. Itu sebabnya pintu pemberitaan Injil yang sudah dibuka Tuhan di Troas, dia tinggalkan untuk cuma menerima kabar tentang gereja di Korintus dari Titus. Amin, saudara-saudara. Mengapa gereja lebih penting daripada pemberitaan Injil, saudara-saudara? Karena kalaupun kita memberitakan Injil, tujuan pemberitaan Injil adalah untuk membangun gereja. Injil tidak pernah lepas dari gereja. Lepaskan Injil dari gereja, maka dia tidak akan menjadi Injil. Tujuan kita memberitakan Injil adalah untuk membangun gereja, untuk mengumpulkan batu-batu hidup yang lainnya supaya bisa disusun menjadi rumah Allah. Amin, saudara-saudara. Jadi Paulus mengasihi gereja. Saya percaya sungguh orang-orang yang telah dikalahkan oleh Kristus, orang-orang yang telah menjadi tawanan roh, orang-orang yang selalu ada di jalan kemenangan Kristus, bukan di jalan kemenangannya, ya, orang-orang yang selalu takluk pada penundukan diri atas Kristus, maka dia akan mengasihi gereja. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang mengasihi gereja. Itu sebabnya tadi kita menyanyi semua untuk gereja. Seluruh diri dan milikku untuk gereja. Tidak ada yang untukku. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyerahkan seluruh miliknya untuk mendapatkan gereja. Dia tinggalkan sorga mulia untuk mendapatkan gereja. Dia rela mati dan bangkit untuk membangun gereja, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya ayo kita mengikuti jejak dan teladan Kristus. Kita mengasihi gereja, semua diri kita untuk gereja. Kristus telah memberikan contoh buat kita. Dia bahkan rela mati, menyerahkan nyawanya untuk gereja. Bukan cuma harta, tapi juga nyawa. Dia serahkan untuk gereja. Biarlah Tuhan menerangi hati kita, sehingga kita bisa menerima pewahyuan roh, sampai kita betul-betul bisa melihat wahyu tentang gereja. Ya saudara, sehingga kita bisa mengasihi gereja, seperti Rasul Paulus mengasihi gereja. Oke, yang keempat, ciri dari orang yang berada di jalan kemenangan Kristus. Yang keempat adalah dia menyebarkan aroma Kristus. Atau dia menyebarkan bau Kristus. Atau dengan kata lain, orang yang selalu berada di jalan kemenangan Kristus, baunya kentara. Baunya jelas. Baunya adalah bau Kristus. Ayo jadi orang Kristen yang baunya jelas. Ya saudara. Saudara, para istri, kadang-kadang atau para suami, kadang-kadang suami atau istrimu punya bau tersendiri. Ya saudara. Ketika saudara mencium bau seseorang, saudara tahu ini bau istri, ini bau suamiku. Kenapa? Bagi kita baunya jelas. Ya saudara. Jadi orang itu ada baunya, saudara-saudara ya. Ada aromanya. Kalau nggak mau pakai kata bau, aromanya. Coba kita baca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Paulus berkata seperti ini. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Perhatikan, bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Atau bagi Allah aroma kami jelas.
yaitu aromanya Kristus. Lalu di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa, aroma kami juga jelas, yaitu aroma Kristus. Walaupun bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, aroma Kristus bagi orang yang menolak Kristus akan menjadi aroma kematian yang mematikan. Tetapi bagi orang yang menerima Kristus, saudara-saudara, aroma kita, aroma Kristus akan menjadi aroma kehidupan yang menghidupkan, saudara-saudara. Jadi Paulus berkata, Allah bisa mencium aroma Kristus dari dirinya. Dan semua orang pun bisa mencium aroma Kristus dari dirinya. Saya menulis memanah yang terbuka, dan kebetulan saya membahas dari surat-surat Rasul Paulus, dari surat Kolose, Filipi, Galati, sekarang Efesus sedang berjalan. Ketika kita membaca surat-surat kiriman Rasul Paulus, kita jadi semakin mengenal Rasul Paulus, saudara-saudara. Dan ketika ada sharing tentang firman Tuhan, bahan dari MYT ini, saudara-saudara, semua rata-rata berkata, luar biasa Paulus. Ini orang benar-benar baunya benar-benar bau Kristus, saudara. Ya saudara, jadi Rasul sendiri bersaksi bahwa bau yang keluar dari dirinya itu jelas. Ayo jadi orang Kristen yang baunya jelas. Jangan miliki bau yang tidak jelas. Kalau dibilang bau Kristus, kayaknya masih bau dirinya sendiri. Ya saudara, baunya jelas. Bagi Allah, baunya jelas. Jadi ketika hidup kita disusun oleh Kristus, karena kita terus makan Kristus, maka bau yang keluar dari diri kita adalah Kristus. Ya saudara, kalau saudara terus menikmati saya, makan saya, maka bau yang keluar dari diri saya, dari diri saudara adalah Sony. Tapi kalau saudara terus makan Kristus, menikmati Kristus, maka bau yang keluar dari diri saudara adalah Kristus. Nah, aroma Kristus ini bisa tercium, saudara. Bisa dicium, bisa dirasakan oleh orang lain, bahkan bisa dirasakan oleh Allah. Jadi nanti kalau saudara berdoa, coba tanya Tuhan, Tuhan kira-kira bau aku apa ya? Aku sudah bau Kristus atau belum? Allah sudah mencium bau Kristus dari diriku atau belum? Ya, saudara bisa tanya Tuhan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus menyerahkan diri untuk dikalahkan oleh Kristus dalam seluruh aspek hidupnya, sehingga seluruh aspek hidupnya hanya ada aromanya Kristus. Kadang-kadang manusia atau kita, saudara-saudara, di sisi sini aromanya sudah Kristus, tapi di aspek yang lain aromanya belum Kristus. Tapi Paulus sudah menyerahkan seluruh aspek hidupnya untuk dikalahkan oleh Kristus, sehingga seluruh aspek hidupnya baunya adalah Kristus, aromanya adalah Kristus. Kita semua bisa merasakan aroma orang, aromanya Kristus atau bukan. Kalau saudara dengar orang berbicara, saudara akan bisa mencium baunya. Ini bau Kristus atau bukan. Satu kali ada orang Kristen yang ngomong sama saya heran ya. Kalau dengar dia bersaksi, kok rasanya sombong gitu. Tapi kalau dengar si A bersaksi, nggak sombong. Tapi kalau dengar si B bersaksi, kok sombong kayaknya gitu loh saudara. Nah ini bicara tentang aroma yang keluar dari diri kita. Ya, ketika kita berbicara, aroma yang ada dalam diri kita itu keluar. Orang bisa menciumnya. Ketika mencium baunya si B, padahal sama-sama kesaksiannya tentang berkat. Tapi ketika si A bersaksi ketika dia dapat berkat, enggak terasa sombong.
rasanya diberkati dengan kesaksiannya. Tapi ketika si B bersaksi tentang berkat, tentang dia terima berkat, kok kesannya, nah kita seringkali pakai istilah kesannya sombong. Kenapa ya? Ini bicara soal aroma. Aromanya. Ya. Ketika seseorang bicara, maka aromanya akan keluar. Aromanya masih aku atau Kristus. Saudara paham nggak yang saya sampaikan ini? Saudara bisa mencium bau orang? Bisa ya? Bisa saudara. Jadi baunya orang itu bisa dirasakan, bisa dicium. Bahkan ketika kita masing-masing sharing, ada orang yang sharing, kalau aromanya masih aku, maka akunya yang keluar, kita bisa merasakan, ini orang masih banyak akunya ini. Walaupun kita tidak mengatakannya, tapi kita bisa merasakannya. Betul nggak saudara-saudara? Betul ya saudara? Tapi ketika ada seorang yang sharing, aromanya adalah Kristus, kita juga bisa merasakannya. Walaupun orang itu bicara tentang Kristus, walaupun orang itu puji Tuhan, ngomongnya puji Tuhan terus. Oh puji Tuhan, oh puji Tuhan saudara-saudara, oh puji Tuhan saudara-saudara. Ngomongnya puji Tuhan terus, tapi sepanjang dia ngomong kita merasakan atau mencium aroma yang berbeda. Aromanya bukan Tuhan, walaupun kata-katanya Tuhan. Seperti saudara membaca kitab Esther. Dalam kitab Esther tidak ada kata Tuhan atau Allah dan sejenisnya. Tapi ketika saudara baca kitab Esther, ada aroma Tuhan di situ. Manusia sama saudara. Walaupun kita tidak menyebut nama Tuhan, walaupun kita ngomongnya sepertinya kurang rohani, ngomongnya biasa saja, nggak dikit-dikit, oh puji Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh haleluya, oh puji Tuhan. Nggak dikit-dikit kayak gitu, ngomongnya normal aja, natural aja, tapi orang bisa mencium bau kita, apakah kita baunya bau Tuhan atau bau diri kita sendiri. Apakah yang keluar dari hidup kita itu bau Kristus atau bau diri kita sendiri. Saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Apalagi saudara sudah level kedewasaan rohaninya sudah cukup lumayan sehingga saudara bisa punya kemampuan untuk membedakan. Akan lebih terasa lagi baunya, bau Kristus atau bukan Kristus, saudara-saudara. Ya, jangan terkecoh dengan dengan perkataan, dengan hasil, tapi cium baunya, bau Kristus atau bau dirinya sendiri. Ya saudara. Nah kalau kita perhatikan Paulus, ini Paulus benar-benar penuh dengan Kristus saudara. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, masih di 2 Korintus pasal 2, 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10, Alkitab bilang seperti ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Ini Paulus ngomong nih sama jemaat di Korintus. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi dia mengampuni di hadapan Kristus karena kamu di hadapan Kristus. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kata di hadapan Kristus itu bunyinya in the person of Christ. Di dalam pribadi Kristus. Jadi Paulus mengampuni itu bukan di dalam dirinya sendiri, tetapi di dalam pribadi Kristus. Bahkan dia mengampuni di dalam pribadi Kristus. Bukan di dalam kemampuan alamiahnya dia, bukan di dalam pribadinya dia, tapi di dalam pribadi Kristus. Nah, kata pribadi di situ dalam bahasa aslinya itu menunjuk kepada bagian wajah di sekitar mata. Bagian wajah di sekitar mata, ini adalah kayak apa namanya ya? Orang bilang jendela hati gitu, saudara. Kalau saudara mau melihat hati orang atau isi orang, batin orang, saudara bisa melihat sekitar matanya.
bagian wajah sekitar matanya. Jadi ketika Paulus mengampuni, pandangan Paulus itu tertuju kepada wajah Tuhan di sekitar mata Tuhan. Artinya apa? Dia menyelami isi hati Tuhan, dia menjamah isi hati Tuhan, dan dia mengampuni orang yang harus diampuni di dalam pribadinya Tuhan itu. Di dalam pribadi Tuhan. Seringkali kita mengampuni, tapi dengan kemampuan alamiah kita. Itu sebabnya kita jatuh bangun. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Dia mengampuni di dalam pribadi Kristus. Haleluya. Oh, kita harus belajar seperti Kristus, saudara-saudara. Seperti Paulus. Dia mengampuni di dalam pribadi Kristus. Ketika dia mengampuni orang, dia masuk ke dalam hatinya Tuhan. Dia menjamah hatinya Tuhan. Dia mengenal isi hatinya Tuhan. Dan dari pribadi itulah dia mengampuni orang. Oh, itu pengampunan yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Lalu kalau kita baca di pasal 10 ayat 1, masih 2 Korintus. Kita terus ada di dalam 2 Korintus, saudara. Pasal 10 ayat 1. Paulus berkata begini. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Terjemahan yang lebih baik ada di dalam terjemahan versi Alkitab yang terbuka, versi Indonesianya. Terjemahan Alkitab yang terbuka, versi Alkitab yang terbuka berkata gini. Aku, Paulus, diriku sendiri, memohon kepada kamu dengan kelembutan dan kemurahan Kristus. Aku memohon dengan kelembutan dan kemurahan Kristus. Wah, ini luar biasa, saudara. Aku memohon kepada kamu dengan kelembutan dan kemurahan Kristus. Bagaimana ada orang yang bisa bilang, aku memohon kepada kamu dengan kelembutan dan kemurahan Kristus? Dengan kata lain, dia mau berkata, aku sih nggak punya kelembutan dan kemurahan. Tapi Kristus yang ada di dalamku punya kelembutan dan kemurahan. Dan aku hidup di dalam Kristus. Dan ketika aku memohon kepadamu, aku memohon dengan kelembutan, dengan kemurahan, tapi bukan yang ada padaku, tapi yang ada pada Kristus. Dengan kemurahan dan kelembutan Kristus. Itu berarti ini orang benar-benar hidup di dalam Kristus. Ketika dia mengampuni di dalam pribadi Kristus. Ketika dia memohon dengan kelembutan dan kemurahan Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa supaya kita bisa mencapai level rohani yang seperti ini. Kita memiliki kelembutan dan kemurahan Kristus ketika kita memohon kepada jemaat. Pada waktu itu Paulus memohon kepada jemaat. Dia memohon dengan kelembutan dan kemurahan Kristus. Oh, saya mau mencapai level rohani seperti ini. Ayo kita sama-sama bersekutu dan membangun sampai mencapai level yang seperti ini. Lalu di dalam pasal 11 ayat yang 10, pasal 11 ayat yang ke-10, Paulus berkata seperti ini. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Perhatikan, demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Demi kebenaran Kristus. Paulus tidak hidup di dalam kebenarannya sendiri, tapi dia hidup di dalam kebenaran Kristus. Ketika dia bicara tentang kebenaran, dia tidak bicara tentang kebenarannya sendiri, tapi dia bicara tentang kebenaran Kristus. Di Filipi pasal 3 ayat 8 dia berkata, ya, aku hidup di dalam kebenaran, bukan kebenaran diriku sendiri karena melakukan hukum Taurat. Ya, tapi aku hidup di dalam kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kebenaran Kristus.
Jadi Rasul Paulus memahami atau mengerti artinya hidup di dalam kebenaran Kristus. Itu sebabnya ketika Paulus mempertahankan kebenaran, Paulus membela kebenaran, dia mempertahankan dengan gigih karena dia tahu persis yang dia pertahankan bukan kebenarannya sendiri, tapi kebenaran Kristus. Bahkan dia berani menghadapi rasul-rasul yang senior. Paulus ini muncul belakangan, saudara. 12 rasul memerintah dalam gereja di Yerusalem. Bahkan Rasul Paulus berani menegur Petrus untuk mempertahankan kebenaran Injil yang lepas dari hukum Taurat. Karena rasul-rasul yang terdahulu, rasul-rasul senior itu masih mau menggabungkan Injil dengan hukum Taurat. Masih mempertimbangkan hukum Taurat. Tapi Paulus ngotot, Injil bukan Taurat. Injil sudah menggenapi Taurat. Injil sudah membatalkan Taurat. Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Taurat tidak boleh dibawa-bawa kepada Injil. Karena kalau sudah baca surat-surat Rasul Paulus, dia sangat menentang orang-orang yang mau hidup dalam Injil tapi juga masih mau disunat atau harus disunat. Mereka mau menerima anugerah Kristus tapi juga harus menjalankan sunat. Paulus menentang itu. Paulus begitu berani mempertahankan kebenaran karena dia mempertahankan kebenaran Kristus. Nah, kita ini seringkali saudara-saudara, kita ngotot mempertahankan kebenaran tapi mempertahankan kebenaran diri sendiri. Itu bedanya. Sudah jelas-jelas salah. Sudah terbukti salah. Sudah dibuktikan salah, masih dipertahankan. Nah, itu kebenaran diri sendiri, saudara. Mempertahankan kebenaran Allah dengan mempertahankan kebenaran diri sendiri itu berbeda, saudara-saudara. Paulus jelas bahwa dia bertindak demi kebenaran Kristus di dalam dirinya. Kita berdoa supaya kita paham apa yang tertulis dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Kristus, bukan di dalam kebenaran diri sendiri. Karena seringkali orang tidak sadar kalau dia sedang mempertahankan kebenaran dirinya sendiri, bukan kebenaran Kristus, saudara-saudara. Ya. Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa mereka itu orang-orang Yahudi itu benar-benar giat untuk Allah. Mereka benar-benar giat untuk Allah. Tapi permasalahannya mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka tidak mengenal Allah secara tepat. Jadi mereka berusaha mempertahankan kebenaran, tapi kebenaran mereka sendiri dan bukan kebenaran Allah. Nah, seringkali saudara-saudara, kita mau mempertahankan kebenaran kita yang usang, yang berasal dari tradisi, saudara-saudara. Ya, kita pertahankan walaupun firman sudah datang, walaupun kebenaran sudah disingkapkan secara terang-terangan, saudara-saudara, tapi kita tetap masih mau mempertahankan kebenaran yang kita pikir kebenaran Kristus, tapi sebetulnya itu adalah kebenaran diri sendiri. Semua orang Yahudi mempertahankan Taurat karena mereka berpikir itu kebenaran Allah. Ya saudara-saudara, itu sebabnya kita harus menerima roh hikmat dan pewahyuan supaya dan kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan Allah supaya kita jelas yang kita sedang pertahankan ini kebenaran Allah atau kebenaran diri sendiri. Ini kebenaran Kristus atau kebenaran kita sendiri yang berasal dari keusangan. Ya. Karena itu bisa menipu kita. Pasal 13 ayat yang keempat, saya pikir ini yang paling menarik. Pasal 13 ayat yang keempat, sudah di situ semua? Oke, baca.
Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia. Tolong garis bawahi kalimat itu. Kami lemah di dalam Dia. Oh haleluya. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Paulus bilang dia lemah di dalam Kristus. Saya pikir semua kita tahu bagaimana kuat di dalam Kristus. Ya, kita semua tahu bagaimana menjadi kuat di dalam Kristus. Tapi bagaimana caranya menjadi lemah di dalam Kristus? Paulus tidak bilang dia kuat di dalam Kristus. Di tempat lain dia bilang dia kuat oleh kekuatan kuasanya. Tapi di sini dia bilang dia lemah di dalam Kristus. Bahkan ketika dia lemah, dia ada di dalam Kristus. Dia lemah di dalam Kristus. Oh, kita harus belajar seni menjadi lemah di dalam Kristus, saudara. Karena sadar atau tidak sadar, seringkali ketika kita lemah, kita nggak mau diganggu oleh Kristus. Ya saudara ya. Itu sebabnya ketika kita lemah, kita jadi makin melempem, kita makin terperosok, karena kita tidak mengalami lemah di dalam Kristus. Kalau kita mengalami lemah di dalam Kristus, kita pasti bangkit bersama Kristus. Tapi kalau kita mengalami lemah di dalam diri kita sendiri, bukan di dalam Kristus, kita susah bangkitnya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku lemah di dalam Dia, kami lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu oleh karena kuasa Allah. Siapa yang bisa lemah di dalam Kristus akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam pasal 12 Rasul Paulus berkata, justru di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Kalau saudara mau mengalami kuasa Allah yang paling sempurna, saudara harus mengalami kelemahan di dalam Kristus. Ketika saudara lemah di dalam Kristus, saudara akan mengalami kuasa Allah yang sempurna. Kuasa Allah yang selama ini saudara nikmati mungkin belum menuju kesempurnaannya. Tetapi kalau saudara sudah mengalami lemah di dalam Kristus seperti Rasul Paulus, di mana di dalam pasal-pasal yang lainnya dia berkata, aku benar-benar putus asa. Kami benar-benar sudah habis, sudah putus asa, sudah hilang akal. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Tapi semua penderitaan yang dia alami, dia mengalami kelemahan di dalam Kristus, tapi dia bisa bangkit bersama dengan Kristus, saudara-saudara. Sekali waktu dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Wah, semua rakyat Yahudi melempari dia dengan batu. Kalau orang Yahudi melempari seseorang dengan batu, percayalah ini batunya bukan batu-batu kecil, saudara-saudara. Ini batu untuk hukuman mati. Karena dilempari dengan batu adalah salah satu bentuk hukuman mati. Ya, karena hukuman mati ada ditembak, ada digantung, ada yang dilempari dengan batu. Saya rasa itu salah satu bentuk hukuman mati yang paling membuat orang menderita. Karena dilempari batu kan sakitnya berulang-ulang dan sakitnya terus-menerus ya saudara. Kalau ditembak jeder langsung mati kan. Digantung juga itu sakit. Tapi dilempari batu saya rasa ini hukuman mati yang paling mengerikan nih saudara-saudara. Disalib itu juga mengerikan. Dilempari batu ini juga mengerikan. Itu hukuman orang Yahudi. Ya, hukuman mati. Dilempari batu. Dan mereka pastikan Rasul Paulus sudah mati. Ya, kalau mereka hukum orang mati, pasti sudah dipastikan mati. Karena sudah dipastikan mati, mereka tinggalkan Rasul Paulus. Ketika mereka semua pergi, Rasul Paulus bangkit lagi, dia kebaskan debu, dia jalan lagi, memberitakan Injil lagi. Haleluya. Inilah orang yang ada di dalam Kristus. Inilah orang yang ada di dalam tangan Kristus.
Inilah orang yang telah dikalahkan oleh Kristus. Dia tahu bagaimana cara menjadi kuat di dalam Kristus. Dia juga tahu bagaimana cara menjadi lemah di dalam Kristus. Itu sebabnya dia bisa berkata, segala perkara tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudara. Ya, semuanya tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Kekurangan aku sudah mengalaminya. Kelimpahan aku juga sudah mengalaminya. Baik kekurangan, kelimpahan, tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Segala perkara dapat kutanggung. Dia dapat menanggung kelimpahan, dia dapat menanggung kekurangan, saudara-saudara. Ada banyak orang tidak bisa menanggung kekurangan. Ketika dia mengalami kekurangan secara materi, dia meninggalkan Tuhan. Karena dia berkata, ngapain ibadah? Gua kekurangan. Ngapain ibadah Tuhan tidak berkati? Lalu dia tinggalkan. Ini orang yang tidak bisa menghandle kekurangan. Orang yang tidak bisa menanggung kekurangan. Di sisi yang lain, ada orang yang tidak bisa menanggung kelimpahan. Ketika dia mulai diberkati Tuhan, mulai berlimpah-limpah, dia malah meninggalkan Tuhan. Karena dia pikir dia sudah tidak butuh Tuhan. Dia sudah tidak butuh gereja. Dia sudah tidak butuh pendeta. Kalau lagi masih miskin, dia butuh pendeta, minta didoakan terus, minta tumpang tangan terus, saudara-saudara. Tapi ketika dia berkelimpahan, dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan pendeta, dia tinggalkan saudara-saudara seiman, karena dia berasa dia sudah mantap, dia tidak butuh Tuhan lagi. Ini adalah orang yang tidak bisa menghandle kelimpahan. Dia jatuh karena kelimpahan. Ada orang yang jatuh meninggalkan Tuhan karena kelimpahan, ada orang yang jatuh meninggalkan Tuhan karena kekurangan. Tapi Paulus bisa menghandle kekurangan maupun kelimpahan. Sebaiknya kita menjadi orang yang bisa menghandle kekurangan maupun kelimpahan. Amin, saudara-saudara. Berbahagialah semua orang yang pernah miskin. Terima kasih untuk beberapa amin, itu benar-benar pasti pernah miskin itu. Kalau orang nggak pernah miskin, nanti dia nggak bisa menghandle kekurangan. Bahkan orang miskin jadi kaya, ketika dikasih miskin lagi, tetap bingung, saudara-saudara. Ya, kita dari miskin nih, diberkati Tuhan jadi kaya. Ketika krisis ekonomi, pandemi, bangkrut, jadi miskin lagi, itu bingung tuh. Padahal pernah miskin. Orang pernah miskin aja, waktu jatuh miskin lagi bingung. Apalagi orang nggak pernah miskin. Dia nggak tahu caranya jadi orang miskin, saudara-saudara. Saya memuji Tuhan karena saya tahu caranya jadi orang miskin. Semoga kita semua bisa menghandle kemiskinan ataupun kekayaan. Amin. Ketika Tuhan berikan kemiskinan, kita makin dekat dengan Tuhan, kita banyak berdoa. Ketika kita diberkati, makin kaya, makin banyak berdoa. Amin, saudara. Karena makin kaya, makin banyak godaannya. Ya, saudara-saudara. Ketika kita miskin, kita bukannya tidak mau berbuat dosa, kita tidak mampu berbuat dosa, saudara-saudara. Nggak ada sarana dan prasarana penunjang untuk kita berbuat dosa, saudara-saudara. Tapi ketika kita kaya, kita banyak duit, oh, kita punya sarana untuk berbuat dosa. Kita punya dukungan, kita punya sarana dan prasarana untuk jatuh dalam dosa. Tapi biarlah kita menjadi tawanan Kristus, yang bisa jadi kuat di dalam Kristus, tapi juga bisa jadi lemah di dalam Kristus. Yang bisa jadi kaya, kalaupun kita kaya, kita tetap di dalam Kristus. Kalaupun kita miskin, kita tetap di dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Kalau miskin tapi di dalam Kristus, pasti bisa bahagia juga. Kalau kaya tidak di dalam Kristus, pasti sengsara juga, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, saya selalu dengar cerita itu. Ada orang kaya punya kasur mewah, puluhan juta harganya, saudara-saudara. Tapi tidurnya bukan di atas ranjang, tapi di bawah ranjang, saudara-saudara. Lalu ngapain dia beli kasur mewah-mewah kalau nggak ditidurin? Kenapa? Karena dia stres. Karena itu orang yang kaya di luar Kristus. Ayo kita semua ada di dalam Kristus. Kita mau miskin, kita mau kaya, ayo kita di dalam Kristus. Kita lagi kuat, ada saudara yang sedang lemah,
lemahlah di dalam Kristus. Kalau engkau lemah di dalam Kristus, engkau pasti bangkit bersama Kristus. Engkau pasti hidup bersama Kristus. Amin, saudara. Ada saudara yang miskin? Miskinlah di dalam Kristus. Ada yang kaya? Kayalah di dalam Kristus. Jangan sampai kita dikasih julukan OKB, orang kaya baru. Atau OMB, orang miskin baru. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudara. Paulus selalu ada di dalam Kristus, selalu ada di dalam Roh, sehingga ketika dia mempertahankan kebenaran, dia tahu persis itu kebenaran Kristus. Ketika dia lemah, dia berada di dalam kelemahan di dalam Kristus. Ketika dia mengampuni di dalam pribadi Kristus. Ya, saudara-saudara, semua ada di dalam Kristus. Itulah orang yang berada di jalan kemenangan Kristus. Dia tidak hidup dari dirinya sendiri lagi, semuanya karena Kristus dan di dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Yang kelimanya, terakhir. Orang yang berada di jalan kemenangan Kristus tidak mengobral firman Allah karena maksud yang tidak murni. Tidak mengobral firman Allah karena maksud yang tidak murni. Kalau saudara baca di dalam ayat 16 yang kalimat yang terakhir, Paulus mengajukan sebuah pertanyaan, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Nah, ayat 17 dia memberikan jawabannya sebetulnya. Dia berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara-saudara, siapa yang bisa menunaikan tugas pelayanan dari Tuhan? Mereka adalah orang yang tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Artinya apa? Untuk tugas membangun gereja dibutuhkan kemurnian. Segala sesuatu yang masih ada percampuran tidak diizinkan masuk dalam gereja. Segala sesuatu yang masih berbau alamiah tidak diizinkan untuk masuk di dalam gereja. Bahkan semua kemampuan kita tidak boleh membangun gereja dengan kemampuan alamiah kita. Semua kemampuan alamiah kita harus sudah melewati kematian dan kebangkitan Kristus supaya bisa dipakai di dalam gereja. Semua kemampuan yang belum melewati kematian dan kebangkitan tidak bisa membangun gereja. Amin, saudara-saudara. Orang yang bisa menunaikan tugas pelayanan membangun gereja adalah orang yang murni, orang yang tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, kata mencari keuntungan dari firman Allah, dari bahasa Yunaninya, kata mencari keuntungan itu berarti mengobral. Jadi ini mengacu kepada penjualan barang-barang yang kualitasnya sebetulnya tidak baik, tapi dijual dengan harga yang tinggi dengan tipu daya penjajah kelas bawah. Gambarannya seperti itu, saudara-saudara. Ya. Jadi dia jual barang yang sebetulnya kualitasnya murah, harganya murah, tapi dijual dengan harga tinggi dengan teknik penjualan yang mengiming-imingi teknik penjualan kelas bawahan, penjajah kelas bawahan. Ini gambarannya seperti tukang obat zaman dulu, saudara. Saya nggak tahu, saudara tahu nggak tukang obat zaman dulu, cara tukang obat menjual obat zaman dulu. Kalau saudara pernah nonton film-film kungfu, gitu saudara. Pernah nonton film kungfu? Tahu film kungfu? Nah, ada tukang obat yang menjajakan obatnya, dia bikin pertunjukan. Oh iya saudara ya.
Sebetulnya di Indonesia juga zaman dulu ada tuh saudara. Saya kenal tuh dulu tukang obatnya tuh. Ya, keturunan tukang obat. Jadi dia bikin apa? Dia bikin apa kentong-kentong dan sebagainya, suruh orang ngumpul maksudnya. Menarik orang untuk kumpul, orang kumpul bikin lingkaran. Lalu dia di tengah lingkaran itu dia berdua dengan temannya yang memperagakan kungfu, berantem, taktok, bakpuk, pukul-pukul, luka, lalu diobatin pakai obat. Biasanya obat gosok atau arak gosok. Langsung sembuh. Lalu mulai dijajakan, siapa yang mau beli obat ini? Harganya segini. Misalnya harganya 100.000, padahal modalnya cuma 10.000. Jualnya tinggi, itu bukan, dia tidak menjual kualitas obat sesungguhnya, itu sebabnya butuh ditambahkan pertunjukan. Supaya obatnya bisa dijual dengan harga tinggi. Sudah jelas ya? Nah, Rasul Paulus mengacu kepada orang-orang yang memberitakan firman Allah seperti itu. Mengobral firman Allah. Dengan dengan menjajakan firman Allah secara murah. Kualitas firman Allah yang mereka berikan, yang mereka jual, yang mereka sampaikan, kualitasnya sangat rendah, tapi dijual dengan harga tinggi, karena itu perlu pertunjukan, supaya orang mau membeli. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Itu sebabnya orang-orang yang tidak bisa menyampaikan firman Allah dengan kualitas tinggi sebagaimana dari sorga, mereka selalu butuh tambahan pertunjukan untuk menjajakan firman, mengobral firman, padahal yang mereka jual itu kelas bawah, tapi dijual dengan harga tinggi. Itu sebabnya perlu pertunjukan. Gambarannya tukang obat itu. Semua paham ya? Nah, Rasul Paulus sedang mengacu ke sana, saudara-saudara. Dia bilang, orang-orang yang menyampaikan firman dengan mengobral firman, menurunkan standar firman, menurunkan nilai firman, ya. Firman tidak disampaikan apa adanya. Nah, ini adalah orang yang suka mengobral firman. Apa yang mereka lakukan sebetulnya adalah mereka melakukan dengan maksud yang tidak murni. Mereka mencari keuntungan. Ya saudara. Dari sini saya belajar, saya bisa mengambil kesimpulan, semua orang yang mengobral firman adalah orang-orang yang tidak murni dalam menyampaikan firman. Ada percampuran di dalamnya. Ada percampuran dalam motivasinya, dan itu sebabnya ada percampuran juga di dalam firman yang diberitakan. Firman tidak disampaikan apa adanya seperti yang tertulis dalam Alkitab. Firman ditafsirkan sesukanya untuk mendukung dia, saudara-saudara. Tinggal ditambahin pertunjukan-pertunjukan, orang tertarik untuk membeli apa yang dia jajakan, tapi sebetulnya yang dia lakukan adalah dia sedang mengobral firman. Ya saudara-saudara. Dia tidak menyampaikan firman apa adanya seperti yang Tuhan maksudkan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dia tidak menyampaikan firman dalam frame ekonomi Allah. Dia tidak menyampaikan firman untuk mencapai atau menggenapi ekonomi Allah. Semua firman yang disampaikan semuanya untuk mendukung kepentingannya, mendukung tujuannya, saudara-saudara. Lalu ya, nah mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tidak murni dalam menyampaikan firman, dan mereka adalah orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri. Ya saudara. Kalau saudara berkata, tapi Pak, saya pernah lihat di YouTube Pak, dia nggak cari keuntungan diri sendiri. Ya semua orang bilang begitu saudara. Nggak ada tukang obat yang bilang
Ibu, Bapak, ini harganya 100.000. Ini kita nggak untung nih. Untungnya cuma sedikit, gitu ya saudara ya. Kalau tukang obat gitu kan. Nggak ada orang jual obat lalu bilang, Ibu, obat ini sebetulnya murah, cuma saya jual mahal. Nggak ada. Semua bilang, obat ini sangat mujarab. Obat ini sangat luar biasa. Ini biaya bikinnya mahal. Harga 100.000 sebetulnya nggak layak, gitu saudara. Sebetulnya harusnya dibeli dengan harga 1 juta. Cuma untuk Bapak Ibu sekalian, karena saya cinta Bapak Ibu sekalian, saya jual 100.000 saja. Ya. Jadi saudara bisa memperhatikan orang-orang yang menyampaikan firman dengan cara mengobrol firman, ya, yang disampaikan firman kualitasnya rendah, tapi dibumbui pertunjukan supaya harganya tinggi dan orang mau beli dengan harga tinggi. Inilah orang-orang yang tidak murni dalam menyampaikan firman. Mereka tidak menyampaikan firman apa adanya, saudara-saudara. Mereka tidak menyampaikan firman untuk menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Untuk menggenapi tujuan Allah, mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau firman berkata manusia alamiah harus mati, mereka membalikkan kebenaran dan mereka berkata, ayo perbaiki manusia alamiah kita. Lalu kita diajar, saudara-saudara, mulailah pagi hari dengan senyuman, supaya kita bersuka cita. Berkali-kali saudara Andre sudah bersaksi, saudara-saudara, bahwa memulai pagi dengan senyuman ternyata nggak bisa tahan lama. Cuma bertahan sampai jam 10, saudara-saudara. Harus memulai pagi dengan sarapan. Kenapa kita diajar memulai pagi dengan senyuman? Bahkan ada yang saya bingung, para pembicara motivasional ketika bertemu dengan orang selalu berkata, semangat pagi, gitu saudara. Ketemu sore, semangat pagi. Pak, ini sore Pak. Ya, tapi kita tetap semangat pagi. Loh, kok gitu Pak? Ya, karena pagi kita harus mulai semangat dari pagi. Ya, ini sore Pak, semangatnya sudah padam. Loh, kita ketemu malam kok semangat pagi. Ya, saudara kalau pernah ikut seminar di malam hari, lalu pembicaranya bilang, semangat pagi. Nah, Pak, salah Pak. Ini malam Pak, bukan pagi Pak. Tapi dia punya konsep sendiri. Ya, saudara, saya pernah menegur seorang pembicara dan saya bilang, sebaiknya kalau pagi bilang pagi, kalau sore bilang sore, kalau malam bilang malam. Jangan malam dibilang pagi, saudara-saudara. Itu membohongi orang. Ya, manusia ada-ada saja, saudara. Untuk memperbaiki manusia alamiah, ada banyak hal yang dilakukan. Ya. Ayo kita belajar bersalaman, haleluya. Salaman sambil senyum. Kalau senyum, keluar gigi. Giginya jangan disimpan, dikeluarin. Ayo belajar. Lalu katakan, aku mengasihimu. Bisa nggak praktek begitu? Bisa. Dalam hatinya, aku mengasihimu, entar ya. Dalam hatinya beda, saudara. Alkitab tidak ajarkan kita untuk memperbaiki yang di luaran. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan roh, untuk hidup berdasarkan hayat ilahi, dan sesuatu perubahan itu terjadi dari dalam keluar. Bukan dari luar dikondisikan untuk mengubah yang di dalam. Yang di luar tidak pernah bisa mengubah yang di dalam. Tapi perubahan harus terjadi dari dalam. Jalan untuk kita berubah, tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan, yaitu Kristus. Hidup dalam Kristus engkau berubah. Semua saudara yang belum berubah, pasti karena tidak hidup di dalam Kristus. That's it.
Kalau engkau hidup di dalam Kristus, engkau pasti berubah. Hidupmu pasti berubah. Bahkan saya yakin keuangan pun pasti berubah. Tolong jangan tarik saya ke sana lagi ya. Tapi saya yakin kalau semua saudara di dalam Kristus, seluruh hidupmu berubah. Amin. Jadi hiduplah di dalam Kristus. Kalau saudara adalah orang-orang pemberita firman, tolong jangan turunkan standar firman. Beritakan firman apa adanya. Pak, kalau kita memberitakan firman kayak Bapak memberitakan firman, nggak ada yang mau dengar, Pak. Ini ada yang mau dengar. Ya tapi kan cuma sedikit, Pak. Iya sih. Ya mau dibilang apa? Memang mungkin nggak laris. Khotbah seperti saya mungkin nggak laris. Nggak laris manis Tanjung Kimpul. Karena saya nggak berusaha mengobrol firman. Sebanyak orang yang dipanggil untuk mendengar firman ini, mereka lah yang telah dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan. Bersyukurlah karena saudara dipanggil dan dipilih untuk mendengar firman yang ori, bukan yang KW, tapi dijual dengan harga ori. Bersyukur kalau kita bisa menerima firman apa adanya yang tertulis dalam Alkitab dan tidak dibuat mudah, tidak dibuat sederhana. Kadang-kadang orang bilang kalau khotbah jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Nanti jemaat nggak nyampe. Kalau nggak nyampe kan tinggal bangun berdiri, saudara. Tapi permasalahannya adalah firman Tuhan itu memang tinggi. Firman Tuhan itu memang dalam. Kalau nggak dalam malah bukan firman. Kalau nggak tinggi malah bukan firman, saudara-saudara. Dulu saya menganut kepercayaan itu juga, kalau menyampaikan firman jangan tinggi-tinggi. Saya masih mau menyesuaikan, saudara-saudara. Sekarang saya mulai belajar untuk menyampaikan firman apa adanya. Dia memang tinggi, dia memang dalam, tapi murni, saudara-saudara. Ya. Orang yang mengobrol firman adalah orang yang menyampaikan firman dengan maksud-maksud yang tidak murni. Mari kita menyampaikan firman, bahkan memberitakan Injil, jangan memberitakan Injil murahan. Injil itu sangat berkualitas. Injil itu tinggi harganya, cuma memang diberikan secara gratis. Ya saudara-saudara, jangan memberitakan Injil murahan. Jangan tanya orang, kamu kalau mati masuk mana? Masuk kubur, saudara. Makanya saudara diajar untuk memberitakan Injil dengan buklet rahasia hidup manusia. Itu Injil yang berkualitas. Saudara menjelaskan bahwa manusia mencari kepuasan dalam dirinya tapi nggak pernah menemukan kepuasan. Mengapa? Karena di dalam dirinya ada roh. Roh adalah organ untuk diisi Allah, untuk menerima Allah. Selama roh ini belum diisi Allah, engkau tidak akan menemukan kepuasan dalam dirimu. Itu Alkitabiah, itu Injil yang berkualitas. Jadi ketika kita menyampaikan Injil, belajarlah menyampaikan Injil yang berkualitas juga. Pak, nanti nggak diterima, Pak. Soal orang menerima Injil atau tidak menerima Injil itu adalah soal pekerjaan Roh Kudus, bukan soal kita. Soal kita cuma menyampaikan, selebihnya roh yang akan bekerja. Tapi ingat, tugas kita adalah membuka roh orang, melatih roh orang, supaya dia menggunakan rohnya. Ketika dia menggunakan rohnya, dia akan menyentuh roh Allah. Amin, saudara-saudara. Dan roh Allah bisa masuk ke dalam dirinya. Semoga yang saya sampaikan bisa tertanam dalam hidup saudara dan berbuah dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Oh Tuhan, kami perlu roh hikmat dan pewahyuan untuk terus mencerna firman Tuhan. Tuhan, pemikiran kami terbatas, pemahaman kami terbatas Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Itu sebabnya kami perlu bantuan Roh Kudus untuk kami bisa memahami firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi masuk ke dalam dasar hati kami yang paling dalam, dan biarlah itu berakar Tuhan. Tolong Tuhan, bersihkan tanah hati kami,
sehingga tanah hati kami menjadi murni, tidak dangkal Tuhan, tapi firman-Mu tertanam secara mendalam di dalam hidup kami Tuhan, sehingga pada waktunya firman-Mu akan menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami, dan dalam persekutuan kami selanjutnya, terus bangun hidup kami Tuhan, dan pakai setiap kami untuk membangun yang lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berbagi kenikmatan yang sudah saudara alami di dalam firman Tuhan tadi. Ya, kalau kurang jelas mau tanya boleh, tapi kalau mau langsung berbagi boleh, supaya bisa melengkapi firman yang sudah disampaikan. Amin. Silakan, siapa yang mau duluan? Ada? Ya, Michael dulu silakan. Ya, memang orang yang sudah mengalami jalan kemenangan Kristus itu, kita bisa lihat ya hasilnya dari Paulus ya. Jadi istilahnya tuh orang yang sudah mengalami jalan kemenangan Kristus itu hidup dalam Kristusnya tuh lengkap. Dengan kata lain yang tadi dikatakan, dalam kekurangan, di dalam kelemahan, di dalam kelimpahan, dalam kekuatan, semuanya tetap dalam Kristus gitu. Karena pengalaman saya, bila dalam kekurangan atau dalam kelemahan gitu kadang-kadang tidak dalam Kristus gitu. Ya. Kalau kekuatan gampang ya ngomongnya. Saya juga sering kalau kekuatan enak gitu di dalam Kristusnya. Tapi kalau dalam kelemahan ya khususnya, kalau dalam kelemahan ataupun dalam masalah, kadang-kadang saya suka ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup gitu, ya seperti itu. Dan itu berarti kan saya lagi ada di dalam diri saya sendiri. Karena kalau saya berada dalam Tuhan ya pasti saya sanggup gitu. Jadi saya melihat di sini memang kalau istilah saya tuh, kita kalau belum sepenuhnya di dalam penanggulangan Tuhan atau jalan kemenangan Kristus, belum ditaklukkan Tuhan sepenuhnya tuh, kalau saya pribadi positif dalam Kristus, tapi kalau negatif tidak dalam Kristus gitu. Istilahnya kalau dalam kekuatan bisa, kalau dalam kelemahan lebih sering tidak di dalam Kristusnya gitu dibandingkan kalau kekuatan gitu. Makanya tadi saya diingatkan juga mengenai yang ayat itu Filipi 4 ayat 12 yang ketika Paulus berkata itu ya, aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa itu artinya kelimpahan gitu. Dan akhirnya saya bisa menghubungkan dengan Filipi 4 ayat 13-nya selanjutnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi saya mulai mengerti kenapa dia bisa berkata seperti itu, segala perkara. Karena kalau dulu pengertian saya segala perkara itu ya segala perkara, tetapi tidak spesifik hari ini gitu, bahwa dalam kelemahan pun bisa. Walaupun saya pernah mendengar banyak firman yang menceritakan mengenai Paulus ya, ketika dia dalam keadaan terdesak, dia tidak merasa gimana, kalau dalam lagi hidup begini dia tidak merasa gimana gitu. Tapi dari sini saya bisa mengerti kenapa, karena dia sudah ditaklukkan sepenuhnya oleh Kristus, sehingga dia tuh benar-benar dimenangkan oleh Kristus, kalah oleh Kristus, sehingga dia bisa dalam segala perkara tuh menanggung semuanya di dalam Kristus. Bahkan dia menegur orang pun di dalam Kristus. Bahkan dia berkata-kata pun di dalam Kristus. Sehingga ketika orang ditegur oleh dia, orang dinasihati oleh dia, bukan dia, orang yang mendengarnya tuh bukan merasa Paulus yang menasihati, tetapi Kristus. Nah jadi istilahnya tuh yang level seperti itu memang jarang ya didapati ya. Kalaupun kita mau menegur orang, biasa kita takut, saya takut gitu. Kenapa? Takutnya nanti dia tersinggung atau apa. Tapi kalau orang sudah ditanggulangi Kristus, ketika dia menasihati atau menegur, dia dengan menegur, menasihati dengan hati yang murni, karena bukan dia yang menegur atau menasihati, tapi Kristus, sehingga orang yang menerimanya pun merasa itu memang dari Kristus dan mereka bertobat gitu. Dan kalaupun orang itu tidak bertobat, ya nggak apa-apa juga, karena si orang yang menegur atau menasihati itu tahu bahwa bukan dia yang menasihati dan menegur, tapi Kristus. Jadi benar-benar ini membukakan sekali betapa perlunya kita tuh benar-benar menerima jalan kemenangan Kristus. Ya, amin. Oke, silakan lanjutkan. Lagi yang lain? Silakan ambil mic. Pak Eko tolong. Terang atau kenikmatan yang saya alami itu tadi waktu Dad bilang
murni. Entah kenapa kata murni itu nancep gitu. Terus kalau kita selalu ada hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, murni itu kan butuh proses gitu buat saya. Dan untuk mengasihi Tuhan, segalanya itu butuh kemurnian kan. Pada saat kita menginjil, mengasihi gereja, terus aroma Kristus itu tadi, bahkan yang terakhir itu semuanya itu emang membutuhkan kemurnian gitu. Berjalan dalam roh itu juga membutuhkan benar-benar murni, nggak bisa ada pencampuran antara yang ilahi dan alamiah. Nah itu sih PR buat saya juga, perenungan yang harus saya lanjutkan. Entah kenapa kata murni itu, Ya. itu buat saya tadi itu kuat banget. Ya. Gitu. Amin. Jadi murni itu artinya tidak ada percampuran, saudara. Selama masih ada percampuran, artinya belum murni. Ya. Hati yang murni adalah hati yang cuma menginginkan Kristus dan tidak ada yang lain selain Kristus. Tidak ada percampuran. Kalau kita masih mau Kristus tapi juga masih mau sukses, artinya masih percampuran, belum murni. Kalau kita masih menginginkan Kristus tapi juga masih menginginkan kekayaan, ya artinya masih belum murni, masih ada percampuran. Kayak gitu ya maksudnya hati yang murni itu. Oke, silakan yang lain. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama untuk semua pewahyuan yang telah kita terima dari Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu akan membantu kami untuk memahami firman Tuhan. Tuhan, seringkali kami merasa kami sudah paham, tapi sesungguhnya kami belum paham. Tuhan, tolong kami, celikan mata hati kami Tuhan, agar kami memahami firman Tuhan. Berikan roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan, agar kami benar-benar mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, untuk terus berada di dalam roh, untuk terus menjadi tawanan roh, untuk terus dikalahkan oleh Kristus Tuhan, sehingga kami bisa dipakai oleh Kristus. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami terus mau menang-menangan terhadap Engkau Tuhan, sehingga Engkau tidak pernah bisa leluasa memakai kami Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami semuanya ya Tuhan. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mengalahkan kami, Engkau menaklukkan kami, sehingga Engkau bisa leluasa memakai hidup kami Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa supaya tidak ada seorang pun Tuhan yang lalu Tuhan, sehingga Tuhan setiap orang di tempat ini boleh Engkau pakai Tuhan untuk menggenapi rancangan-Mu Tuhan, untuk menggenapi ekonomi Allah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan benar-benar diremukkan Tuhan. Biarlah alamiah kami Tuhan dihabisi Tuhan, sehingga hanya yang rohania, hanya yang ilahi yang ada di dalam kami Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan melewati kematian dan kebangkitan Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami Tuhan yang mengandalkan kemampuan alamiah kami lagi Tuhan. Tuhan, bukakan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan, bahwa kemampuan alamiah kami tidak diterima di dalam gereja Tuhan. Biarlah kami semua melewati kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kami semua boleh disusun menjadi bangunan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami, terus berbicara dalam hidup kami Tuhan, terus berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu selesai sampai di sini Tuhan, tetapi Roh akan terus berbicara, Roh akan terus berkata-kata di dalam kami Tuhan. Kau berkata Tuhan, firman yang Engkau lepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah seluruh kehendak-Mu yang Engkau ingin kerjakan di dalam kami melalui penyampaian firman Tuhan bisa terjadi, tergenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Terus bekerja dalam hidup kami. Kamu membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mengosongkan roh kami Tuhan, sehingga kami miskin di dalam roh Tuhan, sehingga Engkau bisa memenuhi kami dengan diri-Mu sendiri.
Tuhan, kami berdoa, penuhi kami dengan roh-Mu di dalam kami, penuhi kami dengan roh-Mu di luar kami Tuhan. Baik di dalam maupun di luar kami penuh dengan roh. Sehingga hidup kami akan mempermuliakan nama Tuhan, akan mengekspresikan Kristus. Hamba berdoa meteraikan firman-Mu dan terus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur buat hari ini, buat firman Tuhan, buat anugerah Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang menerima firman Tuhan dan anugerah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.